Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang tidak ada yang berbuat baik. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di sini, Tuhan digambarkan sedang memandang ke bawah dari surga. Dia bukan sekadar melihat hidup manusia di permukaan, tetapi menyelidiki hati, motivasi, dan arah hidup manusia. Dan kesimpulannya menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang didapatinya benar. Semua telah menyeleweng. Tidak ada seorang pun yang berhikmat dan mau mencari Tuhan. Dosa bukan sekadar kesalahan kecil atau kebiasaan buruk. Dosa adalah masalah yang menyebabkan kerusakan total dari karakter manusia. Ini bukan berarti manusia tidak dapat melakukan hal-hal yang baik secara sosial. Tentu manusia tetap dapat menolong sesama dengan tulus. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada seorang pun yang benar dengan kekuatannya sendiri. Masalahnya, kondisi buruk ini sering tidak disadari oleh manusia. Banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja, karena mereka merasa cukup bermoral dan cukup rohani. Padahal tanpa Allah, arah hidup manusia makin lama makin menjauh dari kebenaran. Manusia akan terus mengejar keinginan hatinya sendiri yang tidak membawanya kepada kehidupan tetapi berujung pada kebinasaan. Namun kabar baiknya, Allah tidak diam saja. Justru karena tidak ada yang berbuat baik, manusia membutuhkan juru selamat. Yesus Kristus datang bukan karena manusia sudah baik, melainkan karena manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk bersaksi. Karena menyadari hidup kita diselamatkan oleh anugerah, kita sekarang bertanggung jawab untuk memberitakan segala sesuatu tentang Allah, kasih-Nya, kemurahannya, dan kebenarannya kepada mereka yang hidup dalam dosa itu. Banyak orang di sekitar kita hidup tanpa menyadari betapa seriusnya masalah dosa. Tugas kita bukan menghakimi mereka, tetapi memberitakan Injil kepada mereka sambil terus mendoakan mereka. Teruslah menceritakan betapa besar belas kasih dan anugerah Allah kepada kita. Dia telah menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Ketika Injil diberitakan dan seseorang mau mendengarnya serta bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosanya, memulihkan hidupnya, dan memberinya keselamatan kekal. Perlu kita renungkan, apakah kita masih hidup dalam kesadaran akan anugerah Allah, atau mulai merasa diri kita sendiri baik-baik saja dengan kekuatan kita sendiri? Kebaikan sejati hanya lahir dari hidup yang bergantung kepada Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami diingatkan bahwa tanpa Engkau kami tidak sanggup berbuat baik. Hati kami mudah tersesat dan hidup kami mudah berjalan menurut keinginan kami sendiri. Terima kasih karena Engkau memandang kami dengan kasih dan mengaruniakan keselamatan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu agar orang lain mengenal kasih-Mu dan anugerah keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.